Namaku Adi, seorang karyawan biasa yang tinggal di kota kecil di Jawa Tengah. Aku bukan tipe orang yang percaya begitu saja pada hal-hal mistis, tapi pengalaman yang kualami beberapa bulan lalu benar-benar mengubah pandanganku. Semuanya bermula saat aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Mbok Darmi, nenek dari temanku, Joko, di sebuah desa terpencil. Joko bilang Mbok Darmi sudah tua dan sering sakit-sakitan, jadi dia minta aku sekalian ngecek keadaannya, karena dia lagi sibuk kerja di luar kota. Hari itu, aku sampai di desa sekitar sore menjelang maghrib. Rumah Mbok Darmi berdiri di ujung kampung, terpisah dari rumah-rumah lain oleh sepetak sawah kecil. Rumahnya tua, berdinding kayu yang sudah lapuk, dan atap gentengnya banyak yang bocor. Begitu aku masuk, aroma lembab dan kayu busuk langsung menyengat hidungku. Mbok Darmi menyambutku dengan senyum tipis, wajahnya pucat dan matanya sayup, tapi dia bilang dia seneng aku datang. Aku duduk di kursi kayu reot di ruang tamu, ngobrol sama dia sambil nunggu malam tiba. Aku rencananya mau nginep semalam, soalnya jauh banget balik ke kota malam itu. Saat malam mulai turun, suasana jadi makin sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan angin yang bikin daun pisang di belakang rumah berderit. Mbok Darmi tiba-tiba cerita tentang sesuatu yang bikin bulu kuduku merinding. Di sini kadang rame, katanya dengan suara pelan. Tapi bukan rame orang hidup. Aku cuma nyengir, mikir dia cuma bercanda atau mungkin pikun. Tapi matanya serius, dan dia lanjut, kalau dengar apa-apa malam ini, jangan keluar kamar ya. Aku cuma ngangguk, pura-pura santai, meskipun hatiku mulai gak enak. Malam itu, aku tidur di kamar kecil di samping ruang tamu. Kamarnya cuma ada kasur tipis di lantai, bantal guling, sama jendela kayu yang tertutup rapat. Lampunya cuma Petromax tua yang cahayanya redup banget. Aku coba tidur, tapi entah kenapa susah banget memejamkan mata. Mungkin karena kata-kata Mbok Darmi tadi masih nyangkut di kepalaku. Tengah malam, aku terbangun karena suara aneh. Awalnya pelan, kayak ada yang ngetok-ngetok kayu di luar. Tok, 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 teratur banget, kayak irama. Aku pikir mungkin ranting pohon yang kena angin, jadi aku coba abaikan. Tapi lama-lama suaranya makin jelas, dan aku sadar itu bukan dari luar rumah, itu dari dalam. Tepatnya, dari arah ruang tamu. Aku duduk di kasur, dengar baik-baik. Suaranya berhenti sejenak, lalu diganti sama sesuatu yang lebih mengerikan. Bunyi gesekan, kayak ada yang seret-seret di lantai kayu. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku ingat kata Mbok Darmi tadi, jangan keluar kamar. Tapi rasa penasaranku lebih besar. Aku ambil ponselku, nyalain senter, dan pelan-pelan buka pintu kamar yang cuma diselot pakai kayu kecil. Begitu pintu terbuka sedikit, aku ngintip ke ruang tamu yang gelap. Cahaya Petromax udah mati, cuma ada sinar bulan yang masuk lelet dari celah-celah jendela. Dan di tengah ruangan itu, aku lihat sesuatu yang bikin napasku berhenti. Ada bayangan putih, tinggi, berdiri diam di dekat meja. Kainnya kusut, terikat di bagian atas, dan itu nggak punya kaki. Itu pocong. Aku nggak bisa gerak, cuma berdiri membeku di ambang pintu, ngerasa darahku jadi dingin. Tiba-tiba, kepalanya, atau apapun yang ada di balik kain itu, berbalik ke arahku. Aku nggak lihat matanya, tapi aku ngerasa ditatap. Jantungku kayak mau copot. Dan pas aku mau mundur, suara gesekan itu mulai lagi. Dia gerak. Pelan, tapi pasti, ke arahku. Aku buru-buru mundur, tanganku gemetar nyoba nutup pintu kamar. Kayu slotnya jatuh karena aku terlalu panik, dan pintu cuma bisa kudorong rapat tanpa terkunci. Suara gesekan itu makin dekat, serut, serot, serot, teratur kayak langkah orang yang gak buru-buru, tapi pasti mau nyamperin aku. Aku nyandar ke dinding, napasku ngos-ngosan, dan senter di ponselku masih nyala, tapi cahayanya malah bikin suasana tambah mencekam. Bayangan pocong itu sekarang udah ada di depan pintu,
Aku bisa lihat dari celah kecil di bawah, kain putihnya bergoyang pelan, meskipun nggak ada angin. Aku coba tenangin diri, mikir ini cuma halusinasi atau mimpi buruk. Tapi pas aku dengar suara ketukan lagi, tok, 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 di pintu kayu yang cuma setebel daun telinga itu, aku tahu ini nyata. Ketukannya pelan, tapi bikin bulu kuduku berdiri semua. Aku pegang ponselku erat-erat, nggak tahu harus ngapain. Mau teriak, tapi tenggorokanku kayak kering, suara nggak keluar. Mau kabur lewat jendela, tapi jendelanya kecil banget dan dikunci pakai paku. Tiba-tiba ketukan itu berhenti. Suasana jadi sunyi banget, cuma ada suara napasku sendiri yang kedengeran. Aku nunggu beberapa detik, nggak berani gerak. Mungkin dia udah pergi, pikirku. Aku coba ngintip lagi lewat celah pintu, tapi nggak ada apa-apa di luar. Bayangan putih itu hilang. Aku lega sejenak, tapi pas aku balik badan buat balik ke kasur, aku ngerasa ada yang aneh. Kamar ini tiba-tiba jadi dingin banget, kayak masuk freezer. Dan di sudut mataku, aku lihat bayangan di dinding bergerak, padahal aku nggak gerak sama sekali. Aku arahin senter ke sudut kamar, dan astaga. Di sana, di dekat kasurku, pocong itu udah berdiri. Nggak ada suara gesekan, nggak ada ketukan, dia tiba-tiba aja ada di situ. Kainnya kotor, ada bercak coklat kayak tanah kuburan, dan bagian kepalanya sedikit miring, kayak lagi ngeliatin aku. Aku jatuh ke lantai, kakiku lelet banget buat lari. Aku cuma bisa merangkak mundur, sampai punggungku nyentuh dinding. Demi Tuhan, pergilah, kataku dalam hati, soalnya mulutku nggak bisa ngomong. Tapi pocong itu nggak gerak, cuma berdiri di situ, nggak ngapa-ngapain. Aku ngerasa dia nunggu sesuatu, tapi aku nggak tahu apa. Beberapa menit berlalu, mungkin cuma detik, tapi rasanya lama banget, dan akhirnya aku dengar suara dari luar kamar. Langkah kaki pelan, disusul suara Mbok Darmi yang lelet tapi tegas. Kowe wis mari, mas? Kowe wis mari. Aku bingung, dia ngomong sama siapa? Tapi pas aku nengok lagi ke pocong itu, dia mulai bergerak. Bukan ke aku, tapi ke arah pintu. Kainnya geser pelan di lantai, dan dia kayak keluar dari kamar, lelet banget, sampai bayangannya hilang lagi. Aku dengar suara Mbok Darmi ngomong lagi, pelan banget, kayak bisik-bisik, tapi aku nggak ngerti apa yang dia bilang. Setelah itu, suasana jadi normal lagi. Dinginnya hilang, dan jantungku pelan-pelan mulai tenang. Aku nggak tidur lagi sampai pagi, cuma duduk di sudut kamar, pegang ponsel, dan nunggu matahari terbit. Pas pagi dateng, aku buru-buru ke ruang tamu buat nyari Mbok Darmi. Dia udah duduk di kursi, nyanyi-nyanyi kecil sambil ngeliatin aku. "Mbok, semalam itu apa?" tanyaku, suaraku masih gemeter. Dia cuma senyum tipis, matanya sayup kayak kemarin. "Kowe ketemu Mas Darno ya? Dia suka mampir, nggak usah takut. Dia cuma kangen." Aku nggak ngerti apa maksudnya, tapi aku nggak berani nanya lebih jauh. Aku cuma ngangguk, pamit cepet-cepet, dan balik ke kota tanpa nengok ke belakang. Di perjalanan, aku telepon Joko, ceritain semuanya. Dia cuma diam lama terus bilang, "Mas Darno itu bapakku, Dia meninggal 5 tahun lalu. Makamnya di belakang rumah Mbok Darmi."